Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, para Romo dan Suster. Terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Kita akan langsung menuju ke Roma, di mana pada hari ini di Roma cuaca sangat cerah. Di sana sudah ada bersama dengan kita Father Angelo, seorang Romo Sakristi yang bertugas di Gereja Maria Maggiore di Roma. Dan juga hari ini sudah ada bersama dengan kita Pak Beni, tour leader kami yang akan juga menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana tentang gereja-gereja utama yang ada di Roma yang akan kita kunjungi pada hari ini. Hari ini saya akan bertemu dengan Pak Beni dulu. Shalom Pak Beni. Salam Bu Yola. Ya, apa kabar Pak Beni? Baik Bu, terima kasih. Ya, dan juga sudah ada Father Angelo ya. Shalom Father Angelo. Halo Father Angelo. Hello, can you hear me? Hello, Yes. hello, shalom. Shalom, Salam Father. shalom. Can you see my screen? Father, yes, Father. Okay, stop. Brief Yeah, explanation about this statue. Saint Yes. Franciscus. This is the monument of Saint Francis and his disciples. When Saint Francis wanted to have his rule approved by the Holy Father, they made a pilgrimage to Rome. And here in this monument, which facing towards the Basilica of Laterano, where at that time the Pope resided, and Saint Francis went here in this holy city of Rome to ask for the papal approval. And here, with humility, they weren't accepted first from the outside, from the gods, because of their clothes, their vestments was in a poor condition. But when the Pope heard about it, they were called to get inside. Ya, ini adalah patung Santo Franciscus bersama pengikutnya, di mana pada saat mereka ingin meminta pengesahan sebuah ordo, sebuah serikat yang baru, mereka bersiarah ke kota Roma dan bertemu Paus di Basilika Lateran tersebut. Ya, bukan di Basilika Santo Petrus, tapi di Basilika tersebut. Di mana pada waktu itu Paus berkedudukan di Basilika Lateran. Ya, Bapak Ibu, ada hubungan sejarahnya seperti gitu. Okay, we can go proceed to the Santa Croce. Yeah. It's close. If you could show the Basilica of Basilica. It doesn't matter, Father. No? Ya, it doesn't matter. Bapak Ibu, ini jarak dari Basilika Lateran ke Basilika Santa Croce itu kurang lebih sekitar 700 meter, tidak begitu jauh. Ya, Basilika Santa Croce ini ya disebut Basilika Santa Croce in Jerusalem. Ya, kenapa disebut in Jerusalem? Karena pembangunan basilika ini fondasinya, tanahnya itu diambil dari Yerusalem. Ya, di mana tanah tersebut di bawah oleh Santa Helena. Santa Helena merupakan ibu dari Konstantin. Ya, Bapak Ibu, sedikit latar belakang sejarah bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Maxentius, ya, agama Kristen masih dilarang, ya, masih tidak diperbolehkan. Mereka beribadat sembunyi-sembunyi di katakom-katakom. Ya. Begitupun juga Konstantinus waktu masuk ke kota Roma, berperang dengan Maxentius, 1 hari sebelum dia berperang, ya, dia mendapat penglihatan seperti huruf X sama P. Itu kalau dalam bahasa Yunani adalah inisial buat Kristus. Dan dia mendengar sebuah bisikan yang mengatakan, in hoc signo vinces. Dengan tanda ini kamu akan menang. Ya, jadi Konstantinus memerintahkan seluruh jenderal bersama prajuritnya untuk menggunakan tanda inisial X sama P tersebut. Dan akhirnya dia memenangkan perang melawan Maxentius. Dan setelah selesai perang, setelah menang, Konstantinus inilah
yang mengesahkan agama Kristen sebagai agama resmi di Kerajaan Romawi. Sehingga agama Kristen berkembang pesat, terbuka sejak masa pemerintahan Konstantinus. Dan Konstantinus tadi yang memberikan tanah keluarga bangsawan Lateran itu untuk mendirikan basilika pertama, yaitu basilika Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kemudian didedikasikan lagi buat Santo Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penginjil. Ya. Kemudian Konstantinus juga membangun Basilika Santo Petrus, tapi kemudian tidak selesai. Dia pergi meninggalkan kota Roma ke bagian timur. Di sana dia membangun sebuah kota yang baru namanya Konstantinopel. Setelah Konstantinus pergi, kerajaan Romawi Barat mulai lemah dan akhirnya jatuh pada tahun 478. Tapi kerajaan Romawi Timur dengan Konstantinopel itu baru jatuh pada tahun 1453. Ya, hampir 1000 tahun kemudian. Itu adalah sekilas ya. Dan mamanya atau ibu dari Konstantinus inilah yang akhirnya ke Yerusalem, ke Tanah Suci, yang membangun gereja kelahiran Yesus, ya, gereja makam Yesus, dan satu lagi gereja Bapa Kami. Ya, bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti virtual tour ke Tanah Suci, ini semuanya ada hubungan. Dan mamanya Konstantin namanya Helena, akhirnya menjadi seorang santa juga yang mengumpulkan benda-benda suci, relikui-relikui tersebut. Di antaranya adalah tempat yang kita pergi ini. Ini juga dulu merupakan tempat tinggal Santa Helena dan akhirnya disumbangkan, dibangun sebuah gereja yang disebut Santa Croce. Tapi dasar atau fondasi dari basilika ini itu berasal dari Yerusalem, sehingga basilika ini disebut Basilika di Santa Croce in Jerusalem, karena dasarnya tanahnya diambil dari Yerusalem. Dan sekali lagi bahwa di dalam basilika ini terdapat relikui yang berhubungan dengan penyaliban Yesus. Ya, apa saja yang akan kita lihat nanti di dalamnya itu kita akan melihat serpihan dari tulisan Injil Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya. Kemudian kita akan melihat 2 buah duri dari mahkota Yesus, itu ada dalam basilika tersebut. Kemudian paku yang menembus tangan dan kaki Yesus ada juga di dalam basilika ini. Kemudian ada potongan serpihan dari salib Yesus yang tersimpan dalam salib di dalam basilika ini. Dan satu lagi adalah jari dari Santo Thomas yang mencucuki lambung Yesus, di mana setelah kebangkitan Yesus, ya, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, tapi di antaranya Thomas tidak hadir, dan kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Disitulah Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, percayalah. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Dan jari yang menusuk lambung Yesus itu sekarang tersimpan di dalam basilika ini. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke basilika, namanya Basilika Santa Croce in Jerusalem. Nanti ini Bapak Ibu kalau ke Roma harus berkunjung ke sini, harus perhatikan jam kunjungannya. Siang hari itu mereka tutup sampai dengan jam 2:30. Nah, sekarang sudah buka dan kita ada kesempatan untuk masuk melihat. Ya, kita kembali lagi ke Father Angelo. Ya, tidak jauh ya Bapak Ibu ya. Tadi kita dari Basilika Santo Yohanes Lateran sudah melihat patung dari Santo Fransiskus. Dia merupakan seorang tokoh yang merupakan tokoh panutan, di mana pada zamannya Santo Fransiskus ya, terjadi banyak konflik, banyak orang kurang begitu percaya kepada pimpinan gereja, dan menjadi patokan adalah Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus inilah juga yang sampai ke Tanah Suci yang diizinkan masuk oleh Sultan dari Mesir. Oke, Bapak Ibu, Father Angelo, you can start, I think. Yeah. So from St. John the Lateran, the Holy Father at that time marches, lead the procession from
the St. John Lateran Basilica to the Holy Cross of Jerusalem. This happened on the Feast of Good Friday. That is when, after that ritual of the 7 last words, the Holy Father, with the cross, true cross of our Lord, processed from Lateran Basilica to back here at San Holy Cross, Jerusalem. Jadi waktu Jumat Agung, ya, Jumat Suci, itu Paus mengadakan prosesi dari Basilika Yohanes Lateran ke Basilika Santa Croce tersebut. And there are two feasts here, which they venerate the true cross. One is the 4th Sunday of Lent, and the second one is Good Friday. Ya, suaranya agak kurang jelas, tapi kalau tidak salah yang dibilang ada 2 kali prosesi. Satu adalah pada hari Minggu Palem, dan yang kedua adalah pada saat Jumat Agung. Halo, Father. Ya, mungkin sinyalnya kurang begitu bagus di dalam basilika tersebut. Oke. Ya, di dalam sini waktu masuk ada informasi mengenai Reliquy Chapel atau Capella Reliquy. Here on this glass, covered with plastic, as you can see, is the brick of the titulus, which was hung on top of the crucifix, the cross of our Lord. Titulus Crucis. Here on this spot, they discovered it in 1492 when they renovated the basilica. They didn't know that was kept on this wall. Jadi pada saat gereja ini direnovasi pada tahun 492, mereka menemukan serpihan ini. Ini adalah Titulus Crucis, adalah tulisan yang berada di salib Yesus, yaitu Indre, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini ditutupi dengan semacam kaca atau gelas. Yes. This is still original brick stone masih asli. That was covered a brick stone that was covered inside. Here is the original Titulus, and now you will see it on the Chapel of Relics. Ya, jadi ini semuanya berada dalam Capella Reliquy. Ditulis di semacam batu bata, ya. Ya, ada orang lagi berdoa ini. Ini adalah bagian yang pernah pada saat penyaliban Yesus. Oke, Bapak Ibu, mungkin suara Father Angelo tidak begitu jelas karena memang tidak boleh terlalu berisik di dalamnya kalau lagi ada orang berdoa. Salib yang di tengah, Bapak Ibu kalau lihat, itu ada bagian tengah itu bolong, itu tersimpan serpihan dari salib Yesus. Ya, kemudian ada lagi yang di atas. Di atas itu ada
bagian duri dari mahkota Yesus. Ada 2 biji. Kemudian ada paku. Paku yang pernah dipakai untuk penyalipan. Oke, Father. Ya. Dan satu lagi adalah jari dari Santo Thomas. Ya, yang ditunjuk dari Father Angelo, tongkat itu, ya. Kemudian kayu yang berada panjang di samping itu, Bapak Ibu kalau perhatikan, bukan di itu ya, salib-salib, tapi yang panjang di sampingnya. Itu adalah kayu yang dipakai oleh salah satu penjahat yang baik. Di mana yang sebelah kanan mengatakan, kalau memang engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang satu mengatakan, Tuhan, ingatlah akan daku jika engkau datang sebagai anak Allah. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam surga. Itu adalah kayu. Yang sebelah kiri yang panjang itu. Ya, ini adalah relikui-relikui yang tersimpan di Basilika Santo Croce. Ya, Bapak Ibu, suatu waktu kalau ke Roma, kalau tur biasa saja tidak pernah ke sini. Ya. Yang siara saja juga kadang tidak ada waktu untuk bersiara ke sini. Nah, ini Bapak Ibu, ini close up. Ini adalah serpihan kayunya. Serpihan kayunya. Ya. Dari bagian tengah ini ada ke atas dan ke bawah, ke kiri dan kanan itu adalah serpihan kayu. Nah, yang utuh, yang besar ada di mana? Yang besar itu sudah dibawa ke Basilika Santo Petrus. Ya. Jadi yang warna hitam itu adalah serpihan dari salib Yesus. Nah, ini yang ditunjuk Father ini yang kayu penyalipan yang dipakai oleh penjahat yang baik. Yang mengatakan, Tuhan ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai anak Allah. Dan kata Yesus, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seorang yang sangat beruntung Bapak Ibu. Selama hidup melakukan kejahatan, pada akhir hidupnya berdoa, dan Tuhan hanya mengatakan, cek, masuk surga. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ini adalah tulisan Indri, kembali yang tadi. Dan yang gelas kaca ini yang Indri yang ditulis oleh tunjuk Father Angelo. Kemudian yang sebelahnya lagi, itu adalah ini sepertinya paku yang dipakai untuk penyalipan menembus tangan Yesus. Ya, kenapa Paus mengadakan prosesi dari Basilika Lateran ke sini? Karena di sini terdapat relikui dari Yesus sendiri. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah duri yang ada di mahkota Yesus. Ya. Bagian durinya saja ya. Sedangkan mahkota yang utuhnya itu berada di Notre Dame, Paris, yang beberapa waktu yang lalu terbakar. Ya. Tapi yang bagian durinya ada dua bagian duri berada di sini. Kemudian yang tengah dan yang bagian paling kiri itu adalah jari Thomas, jari Santo Thomas, di mana ya, yang ditunjuk sekarang ini adalah jari Thomas, di mana Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mungkin ya kita juga termasuk dalam bagian ini, tidak melihat Yesus langsung, tapi kita percaya akan Yesus. Ya Bapak Ibu, ini adalah bagian relikui yang istilahnya berhubungan dengan Yesus sendiri. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Holy Land, ya ziarah ke Tanah Suci, pernah mengikuti nampak tilas Tuhan Yesus, tapi di sini kota Roma ini tersimpan relikui-relikuinya. Jadi ziarah itu akan lengkap setelah ke Tanah Suci dan suatu waktu bisa ke kota Roma. Fragments of soil from the grotto of Nativity and also fragments of soil from Jerusalem. Nah, ini tanah dari tempat kelahiran dan juga tempat kuburan Yesus yang tengah-tengah itu.
Yes, Father. Thank you. Ini yang serpihan dari salib kembali. Oke, Father. Ya, semuanya tersimpan di dalam bagian dalam kaca tersebut. Ya. You make adoration and also reflection here, meditation of the passion of our Lord. Oke, baik Bapak Ibu, Father Angelo mengajak kita untuk berdoa sejenak di depan relikui tersebut. Waktu dipersilakan. We can go on, Father. Ya, tidak banyak pengunjung. Oke, ini semacam kain kafan yang dipakai untuk membalut tubuh Yesus. Memang selama ini kita ketahui bahwa kain kafan itu berasal atau disimpan di Turin, tapi di sini pun juga kita bisa melihat duplikat kopi dari kain kafan tersebut. Oke, Father. We can go on to the crucifix. Ya, oke Bapak Ibu, bisa lihat ini adalah salah satu salib Yesus. Kita bisa melihat bagaimana luka-luka yang dialami Yesus. Bapak Ibu perhatikan lutut sebelah kiri. Ya, di mana lutut ini sepertinya tempurungnya. This is the study of the crucifixion of our Lord. They put it into statue. This is the example, like model. Dan ini adalah model di mana orang-orang mempelajari bagaimana sengsaranya Yesus seperti apa. Ya Bapak Ibu bisa lihat sedikit lebih jelas, yaitu titik-titik lukanya itu, aduh mengerikan sekali Bapak Ibu. Mungkin film yang paling menjelaskan ini adalah Passion yang terakhir, bagaimana sengsaranya. Ya, lihat lututnya sebelah kiri. Nanti akan dijelasin lebih lanjut. Ya, dan juga penyalipannya itu bukan di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Yes, Father. One of the, not on the palm. It tells us that our Lord was nailed not on the palm, Yes. but here. Yeah. Otherwise, if they crucified him on the palm, if they nailed him on the palm, it will break the arm. Ya. So, jadi penyalipannya itu the bukan body persis di will tengah not telapak tangan. So the weight of the body will not support it. Ya. Kalau di pergelangan tangan, badan tergantung itu tidak akan sobek. Tapi kalau di telapak tangan itu akan sobek. Ya. Dan pada kesempatan ini kita akan sekali lagi berdoa di tempat ini dan kita akan menutup virtual kita ini dari blessing berkat dari Father Angelo. Yes, Father, you can pray and then blessing from you.
Yes, let's say a prayer to the Blessed Virgin Mary by saying the Hail Mary together. Baik Bapak Ibu, kita akan doa sama-sama. Salam Maria sama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. The Lord be with you, And also be with you. and through the intercession of Saint John the Baptist and Evangelist, Helena, and all the saints, may the blessing of Almighty God descend upon you always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Father. Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan virtual tour kita Santa Croce. Sekarang kita kembali lagi kepada Ibu Yola. Ya, terima kasih untuk Pak Beni. Thank you so much for Father Angelo. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah bersama-sama dengan kami pada hari ini menuju ke Roma untuk berziarah ke Bunda Suci. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.